Mohon maaf Bu, untung Ibu Bupati tidak lihat ini tadi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini karena kodratnya innal insana khuliqa halu'a. Memang keluh kesah, tapi keluh kesah itu jangan dibawa terus, karena keluh kesah yang dihadirkan dalam hati manusia secara menyeluruh itu adalah sebuah ujian. Banyak bapak-bapak saya lihat, saya tidak bilang ini bapak TNI loh ya. Saya tidak bilang ini bapak-bapak yang hadir, tapi bapak-bapak yang jauh di sana. Kalau pusing dia di rumahnya karena istrinya ngomel terus, dia pergi duduk-duduk di warung sampai jam 11 malam tidak pulang-pulang. Tak saya tanya, Pak D, kenapa Ki malam-malam masih di warung? Mau Kak bilang tapi malu Kak. Bilang Ki, tidak ku kasih tahu kan orang, betul. Sebenarnya dari tadi mau ku sapa Ki Bu toh, tapi malu-malu Kak, saya mau bilang masa tidak pernah Ki bertemu, tapak langsung bercerita. Tidak apa-apa Ji Pak, karena hidup saya itu untuk siapa saja Pak. Jangan dimaknai beda loh. Maksudnya siapa orang yang mengeluh ya saya terima. Bilang Ki, ternyata dia bilang begini, Ibu, bahasa Sulawesinya dek nole matin roh Kak, tidak bisa tidur. Iya kenapa Ki Opu? 2 bulan yang lalu menikah lagi Kak, diam-diam. Nah kalau tidur di rumah istriku pertama, istri yang di sana Ibu menelpon terus, nanti ketahuan. Saya lihat Bapak TNI Polri di sini baik-baik, tidak ada semua, karena saya bisa melihat dengan mata saya begini. Ibu Persib, Ibu Bayangkari dan Ki sedih, bacakan Yasin. Karena Yasin itu dalam satu hurufnya 70 malaikat. Tapi jangan sekali-kali mendoakan supaya mati Ki, karena kalau mati janda Ki. Lalu apa niatnya baca Yasin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suamiku Al-Fatihah, baca iya kan nasta'in, ya Allah jadikan suamiku melupakan dia ya Allah dan kembali kepadaku ya Allah. Sampai wa ilaihi turja'un, ditiupkan di air galonnya diminum suami. Tapak suami tidak mau kemana-mana setelah pulang kerja, langsung mati romi di rumah. Kalau sudah suami mati romi begitu, jangan robek-robek dan serta. Pokoknya kasih baik-baik Ki. Karena terkadang ibu-ibu itu menuntut bapak-bapak padahal dirinya lupa, sembarangan Bang nih. Akhirnya begitu bapak-bapak tidak pulang, ada di sana yang lain satu lagi sampai punya anak satu menangis tiap hari. Lagunya seperti lagunya Riza Umami, dinyanyikan enggak ini? Dengan hati sedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Nangis tiap hari, malah cepat mati Bu kalau nangis tiap hari. Karena dunia ini tempat ujian. Apa yang harus kita lakukan ketika rumah tangga kita seperti itu? Silaturahmi yang baik Ki. Bagaimana silaturahmi yang baik? Silaturahmi yang baik dengan suami itu indah sekali. Bangun tidur dielus-elus kepalanya. Ini enggak baru bangun tidur sudah dimarahi. Sang bapak juga begitu, silaturahmi yang baik dengan ibu.
Setiap selesai hubungan, Bu maafkan saya ya, Bu terima kasih, itu loh silaturahmi. Tapi silaturahmi antara pejabat dengan anak buahnya adalah menerima keputusan. Apa Pak? Bisa nggak menerima keputusan? Setelah menjadi kepala dinas, menjadikan staf. Jadi menerima keputusan ini adalah silaturahmi antara anak buah dengan masa bapak buah, pimpinan. Silaturahmi hablum minallah antara manusia dengan Tuhannya adalah menerima kenyataan. Banyak orang mengeluh, dulu saya menjual toko saya laris, sekarang ada tetangga sebelah ini menjual, sekarang ini barangkali itu dukun kan mungkin. Akhirnya ikut pergi ke dukun. Habis barang-barang dagangannya dipakai untuk bayar. Ngapain pergi ke dukun? Pak, Al-Quran itu sebagai syafaat, sebagai petunjuk, sebagai obat. Kalau kita menjual sesuatu, bisnis dan lain sebagainya, bahkan nyalek nggak jadi, itu sebabnya sesungguhnya kurang hubungan antara diri dengan Allah. Yang kedua, kurang hablum minan nas antara diri dengan yang lainnya. Atau terlalu percaya sehingga dikhianati. Maka kehati-hatian di sini harus benar-benar dikuatkan. Ketika kita ingin mencapai segala sesuatu yang harus tercapai. Hablum minallah yang bagus. Apa yang harus dibaca, Pak? Man shalla alayya fi kulli yawmin wa laylatin mi'ata marrah qadallahu lahu 70 hajatan fil akhirah wa 30 hajatan fid dunya. Siapa yang mau baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 saja, sukses loh Pak. Sukses itu tidak harus kaya. Sukses itu tidak harus banyak rumahnya. Sukses itu tidak harus banyak segala sesuatunya. Tapi sukses itu adalah selalu cukup dalam keadaannya. Contohnya panjenengan tidak pernah mengira, tidak pernah memimpi, tidak pernah meminta, insya Allah tahun ini berangkat umroh. Allahumma amin. Orang-orang yang selalu merasa cukup, baik itu bapak-bapak, suami maupun ibu-ibu, seorang istri, dia tidak pernah mengeluh. Dan dia selalu indah silaturahminya kepada suami. Sekalipun kadang mikir hutang di bank. Nah, bagaimana kalau punya hutang bank agar supaya banknya tidak nagih? Bacakan Yasin. Saya pernah didatangi seorang ibu-ibu, Bunyai, saya minta amalannya. Habis corona, saya tidak bisa membayar bank, tapi ditagih, tidak ada ampun. Berapa hutang tak di bank? 150 juta. Bisa baca Quran enggak? Bisa. Bacakan Yasin banknya. Dia nggak percaya, senyum. Loh, bacakan Yasin banknya. Bank mana? Bank Datirjo, katanya. Bank desa saya. Ya udah, habis dibacakan Yasin, sehari berapa kali bunyi? Loh, yang banyak jangan satu, kurang mempan. Berapa kali? Yang banyak, kalau bisa 7 kali, kalau bisa lebih banyak lagi. Bacakan saja. Nanti dia pasti akan datang ke rumah sampean.
Betul. Karena tidak dibayar 3 bulan, datang banknya bawa emak. Bu, ibu sudah nunggak 6 bulan. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya tidak bisa bayar Pak, tidak ada apa-apa Pak setelah corona habis, toko juga tutup. Iya Bu, tidak apa-apa, kata banknya. Ibu tanda tangan saja. Pak, ini tanda tangan apa Pak? Mau dilelang ya Pak anggunannya? Ibu baca dulu. Ternyata dikasih kesempatan 6 bulan ke depan tidak membayar dulu. Kira-kira yang punya hutang digitukan senang apa tidak? Loh, ternyata solusi Al-Quran itu dibacakan ya Yasin. Bagaimana kalau pas pilkada lawannya dibacakan Yasin? Asalnya yang dibacakan Yasin bukan Bapak Romanus. Saya ikhlas. Jadi harus ada tim Bapak, tim dari ibu-ibu muslimat, tim dari ibu-ibu fatayat, hataman Quran tiap hari, di mana terserah Bapak, insya Allah sukses. Karena Al-Quran itu syifa'un wa rahmatun lil mu'min.